Ya, gamelan ini yang perlu perhatian khusus. Ya. Ya. Kenapa Pak? Pasar atau bahan? Bahan, Pak. Ya. Bahan dan pendidikan ini. Karena tidak semua orang mau terjun di gamelan karena itu apa ya? Juga ada kaitannya dengan telinga, Pak. Iya. Tapi pasarnya masih cukup, Pak ya? Pasarnya bagus. Ya. Bagus. Hanya di dalam atau ke luar negeri juga? Iya, di kampung saya ada 2 pengrajin gamelan dari besi dan dari ini Tembaka Kuningan itu. Yang dari besi itu pesanan dari Singapura dan Malaysia. Ya. Itu di sana tiap SD itu harus ada gamelan. Ya. Tapi di Indonesia malah nggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi, juga memberi informasi, syukur bisa sampai membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Haji Sarjono SM, Sarjana Ekonomi, Ketua DPD Partai Golkar Sukoharjo. Apa kabar, Pak? Ya, pertama saya tentu ingin mengucapkan selamat Pak Sarjono sudah dipilih menjadi Ketua Partai Golkar Sukoharjo yang baru. Iya, bagaimana sekarang keadaan Partai Golkar di Sukoharjo? Alhamdulillah perkembangannya mulai bergerak. Banyak teman-teman yang dulu menghilang, sekarang banyak yang mau kembali, mau gabung. Ya. Bahkan ini juga muda-mudi pemuda banyak yang siap bergabung. Ya. Itu komposisi partai-partai di DPRD Sukoharjo seperti apa Pak sekarang? Komposisi memang masih didominasi PDIP. Ya. PDIP 20, ya. Golkar 5, Gerindra 5, PKS 5, PAN 5, PKB 3, Demokrat 1, Nasdem 1. Ya. Jadi yang sama-sama 5 itu ada yang tidak kebagian wakil ketua ya? Oh ya. Baik Pak Sarjono, ini kita cerita mengenai pilihan bupati yang lalu. Bagaimana, apa yang didukung Golkar kemarin? Kemarin Golkar sebagai pengusung. Ya. Sebagai pengusung, dan ya alhamdulillah justru dari kita teman-teman Golkar yang banyak yang lebih aktif bisa mendominasi dari kegiatan atau untuk pemenangan bupati kemarin. Golkar tampil cukup bagus. Ya. Jadi koalisinya PDIP, Golkar, lalu apa lagi Pak? Demokrat 1 suara, 1 kursi, Nasdem 1 kursi. Oh, ya. Kemudian bupatinya kan ibu bupati yang sekarang ya, Ibu Eti Suryani. Wakilnya dari mana itu Pak? Wakilnya dari birokrasi, mantan Sekda Agus Santoso. Oh gitu, ya. Nah sekarang untuk Golkar sendiri apa yang diharapkan setelah partai calon yang diusung ini sekarang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Yang jelas pertama Sukoharjo harus lebih kondusif.
terhindar dari trik-trik yang tidak diinginkan rakyat. Kemudian dengan Golkar bergabung, otomatis Golkar masuk di dalam jajaran pemerintahan. Kami berharap dari PDIP juga bisa bekerja sama dengan baik dengan kita, karena jangan sampai nanti karena mayoritas terus ya sudah barbar kan gitu. Iya. Yang kedua, dengan kondisi seperti ini Pak, setelah kita memenangkan dan selesai, mau tidak mau kami Golkar harus bangkit sendiri. Ya. Harus bangkit sendiri, karena tidak mungkin nanti kalau dalam pemilu PDIP akan membantu, itu tidak mungkin. Pasti tetap kita perang. Iya, tetap bersaing ya. Iya. Makanya nanti minggu ini kita akan adakan rapat evaluasi lewat harian untuk mengevaluasi dan gimana kondisi atau posisi kita saat ini nanti di pemerintahan. Ya. Oke, Pak Sarjono, kalau secara umum sebenarnya yang diharapkan rakyat atau warga Sukoharjo terhadap bupati dan wakil bupati baru ini apa? Yang diharapkan secara umum harus diangkat semuanya, Pak. Dalam arti begini, yang menang supaya menghargai yang kalah. Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin viral, seolah-olah masih membawa kamu karena rival tak ginikan gitu. Itu yang tidak diharapkan. Saya berharap seperti pemerintahan pusat Pak Jokowi bisa mengakomodir yang kalah. Jadi menghormati yang kalah, karena tidak ada yang menang kalau tidak ada yang kalah. Dan tentu saja masyarakat Sukoharjo minta ada pemerataan dalam hal pembangunan. Pak Sarjono, Sukoharjo itu sekarang apa? Kemana fokusnya? Karena saya lihat kan Sukoharjo itu nempel di Solo, jadi suasana perkotaannya terasa. Itu antara agraris pertanian dengan kota industri, Sukoharjo lebih ke mana? Untuk saat ini tetap lebih ke agraris, Pak. Karena sebagai penyangga pangan, Sukoharjo ini saat ini kan lahan hijaunya berkurang. Lahan hijau berkurang, sehingga kemarin dari pusat pun sudah dibatasi, kita saat ini tinggal 21.500 hektar lahan hijau, dan ini tidak boleh berkurang lagi, makanya harus fokus ke agraris. Meskipun kita juga punya Solo baru yang notabene adalah perkotaan, dan itu salah satu andalan perkotaan di Sukoharjo, Solo baru. Ya. Kalau industri apa sudah cukup banyak Pak yang mengambil tadi lahan-lahan pertanian? Sebenarnya industri di Sukoharjo itu tidak banyak, tapi besar-besar Pak. Seperti Sritek, seperti itu yang baru-baru ini keluar ini kan besar semua, itu memakan lahan cukup besar. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi karena industri-industri besar lah. Sehingga sekarang banyak industri-industri yang menengah itu mulai masuk, gitu, mulai masuk. Tapi sudah kita ada lahannya di daerah Nguter, itu sudah kita sediakan lahan. Terus juga di daerah Bendosari juga sudah kita sediakan lahan. Itu yang cocok untuk Sukoharjo itu industri apa sebenarnya Pak? Selain tekstil seperti Sritek itu? Yang cocok Sukoharjo sekarang saat ini banyak di furniture, Pak. Furniture dan industri kecil ya. Industri kecil-kecil itu sebenarnya banyak sekali Sukoharjo itu. Furniture juga lumayan. Ya. Furniture, terus kita ada gitar yang udah mendunia juga. Gamelan
Nah, Ya, gamelan ini yang perlu perhatian khusus. ya. Ya. Kenapa Pak? Pasar atau bahan? Bahan, Pak. Ya. Bahan dan pendidikan ini. Karena tidak semua orang mau terjun di gamelan karena itu apa ya? Juga ada kaitannya dengan telinga, Pak. Iya, iya, iya. Tapi pasarnya masih cukup Pak ya? Ya. Ini di dalam, ya. Di dalam atau ke luar negeri juga? Iya, di kampung saya ada 2 pengrajin gamelan dari besi dan dari ini Tembaka Kuningan itu. Yang dari besi itu pesanan dari Singapura dan Malaysia. Ya. Itu di sana tiap SD itu harus ada gamelan. Ya, ya. Tapi di Indonesia malah nggak ada. Ya. Padahal gamelan besi itu kalau di sini dianggap kelas 2 ya? Kelas 2 itu cuman satu set bagus itu cuman 70 juta kok. Iya, iya. Atau kalau gamelan itu yang bagus yang asli itu sampai 500 juta. Ya. Pak Sarjono, jadi kalau melihat potensi industri yang begitu kuat ya, termasuk yang kecil itu, berarti soal tenaga kerja udah nggak ada masalah di Sukoharjo? Tenaga kerja nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah. Bahkan dari luar masuk Sukoharjo banyak sekali. Itu selain gamelan kan Sukoharjo terkenal juga wayang itu Pak, industri wayang. Ya, wayang tuh, tapi wayang tidak begitu kuat seperti gamelan, Pak. Tapi ada itu. Wayang cuma dalam negeri ya? Dalam negeri. Ya ada yang ke Amerika, ke Australia itu ada, tapi nggak sebanyak gamelan. Kalau gamelan kan banyak sekali itu. Ya. Yang kita sebenarnya prihatin kenapa Indonesia nggak seperti Malaysia, Pak. Si SD diharuskan punya gamelan meskipun satu pangkon. Iya. Nanti kalau diharuskan lebih kewalahan lagi yang buat gamelannya. Apa-apa, itu harganya cukup banyak Pak itu. Banyak yang terbuat gamelan itu. Ya. Pak Sarjono, Sukoharjo kan terkenal juga pengrajin jamu. Itu masih ada atau tidak sekarang? Masih Pak, di Nguter. Ya. Pengrajin jamunya masih meskipun sekarang agak surut ya karena satu pandemi, kedua juga kemarin kurang ada masalah jamu yang dipalsukan itu sehingga tidak berkurang. Tapi untuk kebutuhan bahan bakunya di Nguter itu tersedia, Pak. Tersedia. Bahkan seluruh Indonesia ambil dari sana. Apa Pak itu yang tanaman-tanaman herbal? Ya, udah jadi bukan tanamannya Pak. Itu ya. Datangnya juga dari mana-mana, dari seluruh Jawa. Ya. Datang ke Nguter dulu, dari Nguter nanti baru ya. Jadi ke mana-mana lagi. Ada industri peramuan gitu ya kira-kira? Ya, di Nguter ada, di Jakarta ada, di Cilacap ada yang ambil dari bahan mentah sini semua. Kalau yang jamu gendong Pak, masih jalan apa enggak itu bubu itu? Jamu gendong masih itu Pak, tapi kebanyakan kan masih malah di luar Sukoharjo. Ya. Itu ambilnya dari Nguter juga, jamu gendong. Kalau di Sukoharjo sekarang bukan gendong lagi, sudah pakai sepeda motor. Oh ya, jamu sepeda motor namanya ya? Iya, sepeda motor itu Pak sekarang. Tapi kalau di Jakarta malah gendong masih banyak. Nah, artinya itu orang Sukoharjo atau bukan? Orang Sukoharjo. Sukoharjo ya. Wonogiri Pak. Ya. Nah tadi kalau industri banyak masuk, apakah orang Sukoharjo masih perlu keluar untuk jualan jamu gendong atau kembali ke Sukoharjo tenaga kerja untuk industri tadi? Kalau berkaitan jamu gendong itu nggak ada pengaruhnya dengan industri yang di Sukoharjo Pak, karena itu kan keahlian seseorang untuk meramu jamu. Ya. Dan itu dia akan lebih ini kalau dijual di luar. Kemarin saya mendata di Jakarta, di Bogor itu cukup banyak yang jamu itu. Ya. Jadi kesimpulannya hasilnya lebih baik daripada dari buruh di industri gitu ya?
kalau industri itu banyak kan malah anak muda-muda, Pak. Anak muda-muda, Sukoharjo, di luar Sukoharjo banyak banget ini. Nah, kemudian apalagi Pak yang akan diprogramkan kira-kira ke depan yang dikehendaki oleh masyarakat, oleh teman-teman di DPRD, gitu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah baru ini? Kemarin yang berkaitan dengan kesehatan itu Sukoharjo kita sudah usulkan punya gedung terpadu kesenian dan olahraga. Itu kita belum punya, padahal di Sukoharjo itu bibit-bibit seni itu cukup besar. Itu. Kedua, saya pernah juga usulkan karena di Sukoharjo itu tidak punya tempat wisata alam, sehingga saya berharap ada pembebasan tanah untuk olahraga dan wisata secara terpadu. Kalau itu bisa, ya hebat itu. Itu olahraga apa, Pak? Ya menyeluruh, Pak. Ya, menyeluruh. Jadi tempat pusat olahraga dan wisata kalau bisa terpadu kan kita gambarannya kan orang nggak perlu kemana-mana, langsung di situ kan sudah bisa olahraga, bisa lihat wisata dan sebagainya. Ya. Wisatanya apa misalnya? Wisata yang sekarang ini Pak, seperti kalau di Jepara atau apa itu ya, di Cepu atau Jepara itu kan ada wisata seperti itu kan, kita belum punya. Kalau waterboom itu? Ya seperti itulah. Seperti di Ungaran. Ungaran kan buat sekarang. Nah, itu kan bukan wisata alam, tapi wisata yang dibuat. Wisata buatan. Iya. Baik, Pak Sarjono. Sukoharjo ini kan juga terkenal sebagai apa ya, hampir menjadi kota pendidikan ya. Kalau nggak salah ada perguruan tinggi, ada sekolah SMK kalau tidak salah yang bagus sekali di situ. Ya. Baru berdiri dan ini baru pengumuman penerimaan siswa baru Pak. Itu yang punyanya Pak Misal Tanjung, yang punya Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu cukup besar ini. Tapi baru pendaftaran siswa belum mulai. Kalau perguruan tinggi ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada apa? Syahid ya? Ya. Perguruan tinggi Syahid bukan? Syahid ada tapi nggak besar. Terus yang punya Golkar dulu itu apa Pak, saya malahan. Besar itu Pak. Ya, Slamet Riyadi bukan? Kan di Sukoharjonya. Kalau di Slamet Riyadi itu UMS itu masuk Sukoharjo. UMS itu masuk Sukoharjo. Tapi kalau yang di Bantara itu loh Pak, Univet Bantara. Iya. Itu ini mahasiswa cukup besar karena banyak yang dari PNS atau yang meneruskan untuk jenjang itu. Iya Pak. Ke depan kira-kira Sukoharjo ini mau diarahkan kemana? Itu kan kebetulan punya kota-kota satelit gitu ya. Ada Solo Baru, ada Kartosuro gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Sukoharjo ini sebenarnya menyeluruh kok Pak. Ini apa-apa ada kok Pak. Sebenarnya kita punya Kartosuro yang notabene itu pintu masuk ke Solo maupun Sukoharjo. Orang mau ke Solo pasti lewat Kartasura. Nah ini Kartasura ini yang perlu diperhatikan karena dulu juga pernah mau dijadikan kota administratif zaman Orde Baru. Tapi terlanjur reformasi itu nggak jadi. Nah, ini kita berharap Kartasura ini nanti jadi pintu gerbang Sukoharjo yang perlu diinikan selain Solo Baru. Jadi artinya juga jadi kota jasa juga ya Pak, kota perdagangan gitu ya?
Ya, Pak, betul, Pak. Kota perdagangan itu sangat ini. Kami waktu di Komisi 2 periode yang kedua dulu punya gagasan untuk membuat terminal khusus bahan-bahan ini, Pak, buah-buahan Kartasura itu, karena kita punya lahan bekas terminal yang nganggur di sana sampai hari ini belum kita manfaatkan. Kemudian ada gagasan apa lagi, Pak? Ini yang yang dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati baru nanti. Ya, kalau kita lihat visi misinya itu hanya lebih banyak ke Sukoharjo lebih makmur, terus ini. Tapi yang secara fisik spesifik itu mesti nanti di dalam pembuatan ini, Pak, jangka menengah, jangka panjangnya itu. Kalau dari segi PAD yang paling besar didapat dari mana Sukoharjo, Pak? PAD aja sebagian besar ini Pak sih dari pengembalian PBB. PBB ya. Iya. PBB atau pajak kendaraan bermotor, Pak? Bukan? Bukan, Pak. Ya termasuk salah satunya itu. Jadi kan sekarang kan PBB kan kita diulah oleh kabupaten, Pak. Ya. Itu mendominasi itu PBB, terus ya kayak pajak kendaraan juga. Kalau dari industri atau apa nggak terlalu besar, Pak. Yeah. Pariwisata juga nggak terlalu besar, nggak punya kita. Yeah. Kalau tingkat kesejahteraan masyarakat, Pak, dilihat dari mungkin angka kemiskinan gitu, angka indeks pembangunan manusianya seperti apa? Kita termasuk rendah, Pak. Kemarin ada penurunan. Sebenarnya Sukoharjo cukup bagus lah, ya. Cukup bagus. Cuman angka pastinya saya lupa. Ya. Tapi ada penurunan yang lumayan bagus karena juga kita banyak mendapatkan penghargaan dari pusat juga itu. Ya. Jadi kalau begitu Bupati Pak Wardoyo ini selama 2 masa jabatan sudah banyak yang dihasilkan gitu ya kira-kira? Lumayan banyak, Pak. Ya, sebenarnya cukup bagus lah, banyak penghargaan yang diterima kok. Iya. Itu karena itu kemudian Bu Wardoyo terpilih menjadi bupati. Itu salah satunya juga. Ya. Tapi kalau pilkada yang kemarin itu memang cukup ketat. Sukoharjo ini pilkada rasa pilpres. Oh, okay. Ya, jadi terpautnya hanya sekitar 30.000 suara, Pak. Iya, berapa persen itu terpautnya kira-kira? 52,48 itu. Oh, iya. Keras sekali. Kalau mundur seminggu aja mungkin bisa kalah. Termasuk kalau Golkar sampai rekomnya nggak ke sana, ya kalah. Ya. Baik, Pak Sarjono, kira-kira apa yang masih dipikirkan oleh teman-teman Golkar ini untuk membantu Sukoharjo ini? Yang harus kami pikirkan Golkar Sukoharjo, yang jelas Golkar untuk Sukoharjo ini berbenah. Saya berharap saat sekarang 5, nanti di tiap DP itu bisa jadi 2, Pak. Jadi 10. Oh, hebat ya. Kalau bisa seperti itu, kami bisa mengangkat calon sendiri. Iya. Oh, kalau 10 bisa mengangkat calon sendiri ya, Pak ya? Ya, 9 kita. 9 bisa. 9 bisa. Ya. 9 bisa. Nah ini terus terang, Pak, saya diberi kepercayaan 9 September kemarin. Perencanaan saya pertama memang saya menganut falsafah Jawa. Wismo turonggo kupilo. Saya masuk harus benahi rumah dulu. Alhamdulillah ini gedung DPD Golkar Sukoharjo kami rehab sekitar 200 jutaan ini. Alhamdulillah selesai dan ini sudah bagus, siap pakai dan
berubah total. Yeah. Setelah itu kami harus pikirkan kendaraan. Bagaimana kendaraan kita perbaiki. Golkar ini dari struktur dari DPD sampai ke tingkat desa. Sehingga kendaraan kami nanti Turonggo itu siap dijalankan. Nah, setelah ini tahun ini, insya Allah tahun ini selesai kita kendaraan kita perbarui, baru mulai tahun berikutnya kita masuk ke Kilo, tinggal ngoceh bagaimana kita bisa mau bicara itu sudah omahku wis capek, kendaraanku wis kuat, kita ngoceh gitu Pak. Baik. Ini tadi alhamdulillah Pak, baru sebelum saya masuk Bapak datang dari beberapa pemuda yang mempunyai ide nanti akan membangun satu kekuatan kepemudaan dengan nama Pring Usuk. Pemuda ringin untuk Sukoharjo. Dan ini kalau saya lihat cikal bakalnya ini nanti akan cukup kuat Pak ini. Karena yang menangani orang-orang yang ngerti media semua ini. Iya. Ini mohon doanya nanti sama dukungan. Ya, baik Pak Haji Sarjono SMSE, Ketua DPD Partai Golkar Sukoharjo yang telah mempersiapkan diri membangun organisasi ke depan, sekaligus juga menunjang pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat, seluruh warga Sukoharjo. Selamat berjuang Pak Sarjono. Terima kasih Bapak. Selamat siang, salam untuk semuanya. Mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.